Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bersama saya Satriana MPD. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang drama. Anak-anak, pernahkah kalian menonton atau mementaskan sebuah drama? Di mana sajakah? Apakah di sebuah gedung? Atau di sekolah? Hanya kalian yang tahu. Menonton atau mementaskan sebuah drama tentunya dapat membuat seseorang mengenal berbagai macam karakter. Meskipun karakter yang dimunculkan dalam sebuah drama adalah karakter rekaan atau berdasarkan hayalan si penulisnya. Tetapi ada juga karakter yang dibuat berdasarkan kisah nyata, yaitu kisah seseorang yang dialihkan ke dalam sebuah tulisan, terutama naskah drama. Hal itu tentu saja diceritakan sesuai dengan kisah asli hidupnya. Anak-anak, untuk mengetahui lebih banyak tentang drama, sebaiknya anak-anak harus memahami lebih dulu tentang pengertian drama itu sendiri. Kata drama sejak dulu hingga kini bukanlah kata yang tidak asing lagi. Mengapa? Karena berbicara tentang drama berarti ada kaitannya dengan kisah, akting, pementasan, dan sebagainya. Secara mendasar, bahwa drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan atau dialog, gerak laku atau akting, dan unsur-unsur pembantu lainnya seperti dekor, kostum, rias, lampu, musik yang dipentaskan serta disaksikan oleh penonton. Anak-anak, marilah kita saksikan contoh teks cerita berikut ini yang berjudul Panembahan Reso, karya W.S. Rendra. Dari tayangan teks cerita tersebut, dapat dikatakan bahwa teks cerita tersebut itulah yang disebut drama. Selanjutnya, selain memahami pengertian drama, kita juga harus mengetahui tentang bentuk-bentuk drama. Bentuk-bentuk drama ada beberapa macam, di antaranya sebagai berikut: drama puisi, drama prosa, drama tragedi, drama komedi, pantomin, tragedi komedi, opera, sendera tari, tablo, dan masih banyak lagi. Setelah memahami pengertian dan bentuk-bentuk drama, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur drama. Sebagaimana jenis teks lainnya, drama juga terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan atau struktur drama tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama, adanya prolog, kedua, adanya dialog, dan ketiga, adanya epilog. Anak-anak, mari kita bahas struktur drama satu persatu. Yang pertama, prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Jadi, lebih jelasnya bahwa prolog berfungsi sebagai awalan atau pembuka drama. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah dialog. Dialog adalah sebuah isi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh.
Dan struktur drama yang ketiga atau yang terakhir yaitu epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan cerita, yang biasanya juga disampaikan oleh dalang atau tokoh cerita tertentu. Anak-anak, dari struktur drama yang diuraikan sebelumnya, bagian dialog juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian dialog tersebut adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah adegan awal sebuah aksi yang memperkenalkan para tokoh yang menyatakan situasi sebuah cerita. Dengan menunjukkan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita, dan ada kalanya kita membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Bagian dialog yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah bagian tengah cerita dengan mengembangkan konflik di mana sang tokoh pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya hingga bagaimana mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Selain itu, bagian dialog dalam drama yang ketiga atau yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi adalah keadaan konflik yang mulai mengendur karena telah didapat jalan keluar dan akhirnya konflik tersebut terselesaikan. Atau dengan kata lain, sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah dalam komplikasi cerita. Anak-anak, setelah kita memahami struktur drama, kita melanjutkan tentang unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama juga terbagi dalam beberapa unsur, yaitu unsur yang pertama adalah alur atau yang biasa disebut dengan plot cerita, atau rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu sehingga dapat mengungkapkan gagasan penulis. Unsur yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah adanya penggambaran watak setiap tokoh. Dalam drama, pengklasifikasian tokoh ada 3 macam. Pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menampilkan kebaikan. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan. Dan yang ketiga adalah tokoh tirtagonis atau tokoh pendukung protagonis. Dialog dalam unsur drama yang dimaksud adalah adanya diksi atau pemilihan kata, kebahasaan yang baik untuk digunakan dalam berdialog, dengan tujuan agar gagasan atau ide yang disampaikan mudah dipahami oleh penonton. Tema adalah gagasan atau ide yang menjalin struktur isi drama, baik yang menyangkut segala persoalan kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu ajaran moral didaktis atau yang bersifat mendidik yang disampaikan dalam drama kepada pembaca atau penonton. Demikianlah tadi pembahasan tentang drama. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Salam santun AGBSI. Berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.